ngimbangi kuliah gak terima SMA. Review no penting profil gemuk stasioner Pangga podo ae. Halo bosku, masih bersama TRT Project Surabaya. Review paketan kop klep standar ya. Ini kemarin kan juga banyak yang menanyakan dan kebetulan lagi rame juga sih yang kirim-kirim kop sekarang paketan yang seperti ini. Untuk yang di depan yang satu kop Tiger, yang satu kop GL ya, yang sebelah kanan semua pakai klep standar Tiger. Buat teman-teman yang pakai herek khususnya buat harian ya, karena rekomendasi harian touring yang paling awet kan pastinya klep standar. Kalau klep gede ya tahu sendiri ya, khususnya buat harian touring, bukan yang buat herekan. Ya ada yang herekan pakai klep standar, tapi ya yang sabar riset balap juga masih ada kok sekarang yang pakai klep standar. Oke, nanti akan saya jelaskan detail apa saja yang biasanya saya rubah untuk klep standar ya, supaya agak lebih bertenaga. Khususnya untuk klep standar sendiri bisa untuk maksimal stroke 70-72. Kalau touringan biasanya yang sering 68 ya langkahnya. Kalau yang agak suka kenceng mending pakai 70 atau maksimal 72 stroke-nya. Kalau suka yang suku renteng-enteng ngejar awet mending pakai 68, 70 juga boleh ya yang suka kenceng. Tapi biasanya yang sering 68 kalau touringan, khususnya kayak CB-CB GL100 gitu. Untuk maksimal piston untuk klep standar kalau langkah 68 bisa maksimal sampai piston 70 ya. Langkah 68 bisa maksimal pakai 70. Kalau langkah 70 kasih maksimal piston 69, jangan gede-gede terlalu tinggi nanti kompresinya. Kalau angka 70 bisa maksimal pakai 69. Kalau
68 bisa pakai 70 lah. Kalau langkah struknya 71 atau 72 ya toleransi kasih maksimal piston 67 atau 66 lah, 66,5 gitu, jangan gede-gede. Kompresinya nggak nutut nanti pastinya, meskipun udah pakai noken as yang tinggi pasti ketinggian nanti kompresinya atau kepadatan. Nah, yang sering ditanyakan teman-teman kemarin kan untuk paket kop standar dari TRT Project Surabaya itu seperti apa. Ini nanti akan saya sepilkan atau saya reviewkan satu persatu apa saja yang didapat. Karena yang kemarin banyak dikepoin teman-teman kan, kok bisa stasioner, bisa adem gitu, langsamnya juga enak. Kalau yang terutama kalau di saya ya, yang saya kejar pastinya awet. Khusus untuk motor harian touring ya, awet halus pasti harus, itu wajib. Supaya awet dan halus ya seperti ini caranya, dengan cara daleman klep cukup standar tiger, cuma cukup dimodif aja bagian dalamnya, di full modif. Karena kalau buat motor harian touring supaya enak itu yang terutama di bagian askrek ya, askrek dan bagian kop. Yang kedua, kalau piston dan bagian mesin bagian kanan, bagian kampas kopling dan lain-lain dan pengapian itu cuma ngikutin. Yang terutama tetap di pondasi di bagian askrek, dan untuk bagian atas di bagian kop pastinya, yang lebih merinci bagian kop. Jadi buat teman-teman yang minat, contoh seperti ini ya, ini kiriman dari salah satu teman dari Surabaya juga. Ini kemarin kirim satu buah kop tiger, kalau bisa sertakan dengan retener atau kancing klep seperti ini. Klepnya nggak usah dikirim, nggak apa-apa, karena biasanya di saya ganti baru, kecuali kalau klep karian masih ori bawaan motor standar, ori bawaan motor tiger itu kondisinya masih bagus, silahkan dikirim sama klep ori bawaan yang masih bagus itu, karena lebih kuatan yang ori bawaan. Kalau retener seperti ini dan kancing klep dikirim ke sini untuk apa? Nanti saya potongkan juga di sini. Jadi untuk bagian retener ini saya pendekkan, bagian tengah ini ya, saya pendekkan seperti ini beserta kancing klep atau kuku macan. Ada yang nyebut kuku macan atau kancing klep, itu lain daerah kan beda ya. Saya potong juga. Untuk apa? Supaya untuk noken lift tinggi dia itu nggak mentok di bagian seal klep. Untuk bos klep saya masih pakai standar tiger. Standar tiger di saya bos klepnya bisa sampai lift 10 juga. Karena di saya klep standar pastinya di blus. Nah, kelihatan ya ini. Jadi dari standar saya bleskan lagi ke dalam 2 mili supaya gapnya lebar ya, seperti ini. Untuk overlap juga bisa tinggi. Nah, untuk klep pasti saya bubut, nah, overlapnya bisa tinggi ya. Nah, ini tinggi banget. Terus klep dibubut. Ini juga kemarin porting, dan juga yang mau porting kalau bisa sekalian dikirim sama manifold sekalian ya, biar saya porting sekalian. Untuk porting ya kurang lebih seperti ini, nggak istimewa banget. Yang penting cukup gede dan arahnya benar ya, dan cukup gede arahnya benar dan biar pas trot di tengah. Nah, untuk kemarin teman-teman yang sering bertanya porting ya Rick yang benar itu seperti apa mas, kalau porting di saya itu nggak pernah gilap-gilap gitu, yang penting syukur rapi dan arahnya benar gitu guys. Kalau kelas harian touring ya kurang lebih seperti ini, kecuali kalau balap ya lebih rapi lagi pastinya. Ini kan motor untuk harian touring. Nah, yang penting itu arahnya. Jadi landai juga gede mengikuti spek motor ya, kalau gedenya itu. Yang penting arahnya lah. Posisi lubang ini kan kalau di motor herek dia kan agak membelok ke kanan. Nah, arahnya ini agak diluruskan sedikit. Jadi yang paling banyak dimakan ini bagian kanan, jadi biar arahnya agak lurus sedikit.
terus yang bagian kanan dimakan, yang bagian sini, bagian luar sini yang paling banyak kemakan, biar agak lurus. Nggak bisa lurus banget, kalau lurus banget ya dicor lagi buat inlet tengah seperti slab engine itu. Jadi dari pembahasan di plus tadi sudah ya. Kalau rekomendasi bahan kop yang paling bagus apa, saya biasanya pakai Magneotech. Entah saya sendiri juga nggak tahu apa memang sugesti saya, mungkin teman-teman juga ada pengalaman kalau kop yang paling enak itu Magneotech yang seperti ini ya. Yang Magneotech pengeluaran akhir yang sudah ada ini ya, kayak kop MPU, tapi yang Magneotech yang saya sering pakai bahan seperti itu. Jadi kalau teman-teman punya kop Mag yang Neotech, jangan yang series, pokoknya yang Magneotech bisa dikirim ke saya, nanti saya rubahkan. Kalau yang seperti ini kan kemarin masnya itu kirim kop beserta kancingan klep, dia pesen minta diportikan sekalian, dibleskan kalau spek yang ini ya, dan dia untuk di PNP kan ke langkah 70. Nah, kalau langkah 70 kan biasanya pakai packing 2 mili. Kalau teman-teman wajib request kalau pakai packing 2 mili, si bagian ini biasanya saya potong sekalian 2 mili, makanya ini kena bobot sedikit. Supaya apa? Supaya kalau kalian pakai kampret standar Tiger baru DID itu nggak perlu maksa ya, atau langsung PNP, nggak perlu pakai kampret-kampret yang molor. Jadi kampret baru Tiger DID itu udah langsung bisa kepasang. Kalau yang pakai packing, kalau nggak pakai packing blok bawah cuman packing selembar gitu, nggak usah dipotong. Jadi kalau pakai packing 1 mili ini saya kepras 1 mili, kalau pakai packing 2 mili ini saya kepras 2 mili, supaya nggak repot. Karena ndek saya nggak pernah pakai kampret GL series ya, pakai kampret Tiger DD semua. Karena kalau yang tipe series itu sering putus ya, memang kalau ngejar halus GL series terus nggak ribet, terus apa, kampretnya gampang molor. Kelemahannya GL series kan itu ya, tapi apesnya GL series itu sering putus. Ya mungkin kalau teman-teman belum punya pengalaman kampret putus, masih terobsesi dengan kampret tipe GL series itu ya. Kalau sudah seperti saya, sudah kapok banget sering jebolin motor orang ya, karena gara-gara sepele aslinya kampret putus itu. Tapi kalau jebol ya wis apes, kerjaan nggak beres-beres, malah ganti motor orang atau ganti mesin orang. Kalau pas partnya yang murah-murah nggak masalah. Jadi supaya awet saya tetap ngikutin Jepang ya, dari Jepang saja, dari tipe kampret series itu ya di-upgrade ke tipe kubu itu memang supaya lebih kuat pastinya, dan jam apa, masa pakainya lebih panjang. Untuk klep yang saya pakai ya yang seperti ini ya, ini bisa kalian beli di Shopee saya TRT Project Surabaya yang harganya 70.000 itu, yang free seal klep double barrel seperti ini, itu saya yang jual. Kalau teman-teman pernah lihat di Shopee, ini juga rekomendasi. Ini klep yang saya pakai juga untuk motor saya sendiri, murah ini. Jadi yang bungkusnya plastik kotak gini itu saya yang jual. Kalau teman-teman pernah lihat di Shopee, silahkan beli di Shopee. Kalau yang lokasinya jauh bisa pakai gratis ongkir, lumayan. Lanjut ke bagian yang ini ya, kemarin ini full semuanya, jadi kirim rupa kop standar, dibleskan satu, dibleskan biaya ngebles klep Tiger atau Mega Pro sekitar 250 ribuan ya. Terus noken pakai tipe yang ini yang harga 350 beserta templa rollernya juga satu set, porting, nyekrap ini ya. Terus beserta pear klep, kemarin masnya ordernya. Pear klepnya yang apa? Yang saya pakai seperti ini, yang di kop ini, yang ada catnya warna kuning itu, bukan Japan Gold ya. Ini pear klep buatan anak Surabaya sendiri. Rekomendasi pear klep yang kemarin tanya, pear klep
yang saya pakai apa ya, ini harian, touring, balap, semua saya pakai Fairclub ini. Alhamdulillah selama pakai Fairclub itu sudah di ratusan motor dan ribuan kalau yang saya jual di teman-teman lainnya itu nggak pernah trouble. Kemarin juga sampai saya patah bagian klep yang spek Herakan kemarin, alhamdulillah Fairclubnya masih bisa dipakai. Jadi sangat recommended. Jadi kalau teman-teman yang sering lihat story IG saya motor bisa stasionernya adem ya, rahasianya itu dari Fairclubnya, karena dia nggak floating. Fairclubnya saya kasih yang keras. Jadi untuk stasioner saat mesin adem sampai mesin panas itu dia nggak berubah ya, berubah mungkin agak gede sedikit kalau motor wajarnya kan, kalau mesin waktu dingin stasionernya adem, kalau panas kan agak tinggi ya, tapi sedikit nggak banyak. Kalau Fairclub standar pasti perubahannya banyak, tambah panas dia stasionernya tambah gede. Kalau Fairclub yang tipe saya pakai itu tambah panas perubahannya cuma sedikit, tapi stasioner masih tetap adem. Terus yang kedua, atasnya lebih ngisi pastinya karena Fairclubnya lebih keras, jadi dia nggak floating ya. Jadi untuk teman-teman yang mau kirim silahkan kirim kop saja seperti ini, karena khususnya yang untuk harian touring ya, bukan yang Herakan, khusus harian touring yang saya pakai atau yang saya lakukan seperti ini. Kenapa kok dibleskan? Supaya untuk kalian yang pakai noken as tipe lift tinggi-tinggi itu dia lebih aman. Terus untuk karakter orang yang suka blayer itu dia lebih aman kalau dibleskan klepnya seperti ini. Jadi dia overlapnya itu bisa tinggi, terus jarak overlap lebih bagus, nggak mentok di piston juga. Nah yang kemarin banyak ditanyakan teman-teman cara cowok piston yang benar seperti apa, kurang lebih seperti ini ya. Jadi kalau cowok piston itu kalau bisa diseret ke dalam sini, karena apa, overlap itu pasti lebih tinggi. Posisi overlap itu ketika si klep keluar dua-duanya, dia kan otomatis lebih masuk begini. Jangan diukur dari lebar antara klep in dan X ya. Jadi lebar ini cuman bagian patokan aja, bagian luar. Kalau nyowaknya kalau bisa request ke tukang bubut, suruh diseret agak ke tengah seperti ini, supaya ketika posisi overlap itu dia lebih aman. Nah seperti ini ya, supaya saat overlap si klep nggak bertabrakan dengan si piston ya, biar lebih aman lagi. Karena noken dari saya yang seperti ini itu pasti overlapnya tinggi-tinggi. Itu rahasia kenapa atasnya lebih ngisi, yaitu kalau Templar saya pakai tipe J20, rekomendasi pakai ini karena lebih kuat ya, nggak gampang patah. Nggak pernah pakai Templar 17 bahkan 15 nggak pernah. Kalau yang buat harian yang terutama wet, kalau patah di jalan itu repot, karena Fairclub yang saya pakai sendiri juga itu tipe Fairclub yang keras pastinya. Untuk harga di sini mohon maaf saya nggak akan jawab, karena kurang lebih biayanya total semua itu hampir sama dengan kayak klep gede, tapi ya speknya klep kecil. Jadi untuk teman-teman yang mau buat bisa ditiru di rumah, kalian buat bleskan sendiri. Kalau mekanik kan buat noken seperti ini pasti bisa. Kalau teman-teman yang masih pemula atau males ribet, kirim saja ke sini kopnya. Yang penting jangan kop series ya, wajib kop Neotech, entah GL Max atau Mega Pro atau Tiger silahkan dikirim. Kalau detail part sudah ada di Shopee saya. Kalau kop seperti ini saya kerjakan sendiri ya di sini, terutama bagian porting pasti saya kerjakan sendiri, motong retainer ini saya kerjakan sendiri. Oke, cukup sampai di situ saja ya review seputar klep standar ya.
Barangkali teman-teman nanti di rumah mau menyontoh rahasia kop isian dari TRT Project itu seperti apa, terus rahasia stasionernya bisa enak itu seperti apa. Kalau stasionernya bisa marem yang biasa saya upload di story saya itu nggak cuman itu ya, nggak cuman dari kop aja, karena dari askruk juga ngaruh karena torsinya gede kalau askruk dari saya itu. Oke, video saya tutup sampai di sini dulu. Jangan lupa yang baru bergabung, jangan lupa di subscribe atau di like biar saya terus semangat membuat tutorial seputar otomotif. Dan jangan lupa follow Instagram TRT Project Surabaya ya. Kalau yang templa roller seperti ini, noken as dan klep itu semua ready di Shopee ya, tapi pengerjaan pre-order kalau yang noken as, karena dikerjakan satu-satu, karena noken as yang di saya itu request ya, request ukuran piston langka dan klep. Kebetulan juga hujan. Video saya tutup sampai di sini dulu ya, jangan lupa di subscribe. Terima kasih.